Selamat pagi teman-teman. Kembali berjumpa di channel saya, channel Arun Naraka. Pagi ini saya buat video di dalam mobil. Biasa kalau pagi saya buat video di dalam mobil sambil istirahat. Karena saya sambil ke pasar, sambil lihat-lihat kondisi. Hari ini saya akan cerita tentang pasar, keadaan pasar. Kalau kemarin-kemarin kan membahas tentang sedikit jadi YouTube atau jadi YouTuber pemula. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kondisi pasar. Pasar sekarang ini kok beda banget dengan keadaan sebelum corona. Mungkin teman-teman juga merasa bahwa hari ini perekonomian terutama untuk kelas-kelas menengah bawah atau UMKM itu sangat-sangat sulit. Apalagi coba kalian lihat aja keadaan atau kondisi di pasar. Dan sebenarnya kejadian ini nggak hanya di pasar saja, di mal-mal besar pun mengalami seperti itu. Bahwa sekarang itu kondisi pasar sangat sepi. Istilahnya transaksi jual beli pun nggak kayak dulu, nggak seramai dulu. Saya ini sebagai pelaku usaha swasta dan pedagang juga di pasar itu pun juga merasakan bahwa untuk transaksi jual beli itu pun menyusutnya hampir 5%. Bahkan setiap hari pun kita mungkin dapatnya cuma dapat uang bensin, bisa dikatakan. Kalaupun sisa ya mungkin nggak seperti dulu sih, mungkin cuma dapat separuhnya aja. Itu pun udah bagus. Selainnya kita bisa bertahan itu pun juga udah bagus. Malah kebanyakan teman saya yang punya usaha itu kadang udah banting setir, karena emang sekarang itu udah nggak kayak dulu. Apalagi setelah ada pandemi corona itu terasa banget. Waktu kejadian corona itu sebenarnya belum terlalu, istilahnya perbedaan dari waktu corona sama sebelum corona itu nggak terlalu terasa. Tapi setelah habis corona itu efeknya itu baru, itu kurang lebih hampir setahun ini. Istilahnya pedagang semangat sepi, entah itu orang-orang jualan makanan, pakaian, itu perputaran uang itu bisa dikatakan sangat kecil. Kalau dulu mungkin bisa dikatakan bisa 8%, kalau sekarang mungkin 40% aja kayaknya udah tidak ada perputaran uang itu. Bahkan itu menyeluruh, nggak hanya pedagang ini pedagang itu, tapi hampir semua. Saya kemarin tanya-tanya teman saya, ternyata hampir semua yang mempunyai usaha kondisi sama persis. Mereka juga bertanya, sebenarnya kondisi ini kenapa ya kok kita terasa sangat kesulitan dalam mencari uang. Ini di luar agak berisik karena jam-jam segini itu biasanya mereka ada yang berangkat ke sekolah, terus berangkat kerja gitu. Dulu itu sebelum masa-masa corona itu di luar lumayan ramai. Pasar pagi itu juga lumayan ramai. Selainnya kesibukan tuh terasa banget. Kalau sekarang paling paginya itu nyampe jam 7, tapi jam 7 ke atas hampir semua pasar-pasar pasar terutama pasar tradisional tuh udah hampir kayak kuburan, nggak ada yang beli, nggak ada yang datang. Lagi terutama anak-anak sekarang, kalau udah yang pegang HP itu ya udah mereka terlalu menikmati kayak jual beli itu di rumah, tinggal buka situs online, jual beli online itu mereka pesen, mereka tinggal nunggu paket. Sebenarnya juga ada plus minusnya sih, cuma untuk kita para pedagang offline atau pedagang-pedagang yang di pasar ini ya terasa banget. Bahkan ini ya kemungkinan untuk kembali kayak dulu kayaknya udah nggak bisa, karena emang udah ada perbedaan gaya beli masyarakat. Marketnya pun sekarang udah nggak kayak dulu. Sekarang orang cenderung apa-apa itu online.
ya mungkin untuk sebagian orang tua masih bertahan, tapi kalau untuk yang muda-muda itu ya sekarang larinya ke situ. Dengan selisih harga yang lumayan tuh biasanya mereka larinya ke situ, dengan pilihan banyak. Terus mereka beranggapan pasar itu kan kotor, pasar itu kan semrawut, kadang ada premannya. Mungkin mereka berpikir seperti itu, maka mereka mencari kenyamanan. Salah satunya ya mereka sekarang memilih kalau mencari sesuatu ya online. Ya emang nggak bisa disahkan karena emang seperti itu perubahannya itu. Tapi itu impactnya kita sebagai para pelaku usaha terasa banget, apalagi yang belum siap dengan sistem online. Terutama orang tua itu ya juga akan kelabakan gitu. Mungkin keadaan seperti ini juga terjadi di tempat teman-teman juga kan, hampir semua merata. Entah ini apa nanti setelah kondisi atau setelah ada pemilihan umum itu kelar, mungkin akan ada perubahan, kita juga tahu. Lagi di sekarang ini kan kondisi hampir semua negara juga ekonominya juga sedang sulit. Untuk pasar sini ya semakin ngeri. Saya pun juga berpikir ini kalau tetap jalan di satu tempat kan juga sulit, harus cari peluang lain. Entah itu apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan, nah itu buat YouTube atau kayak kerjaan lain selama bisa menghasilkan ya dijalan aja. Gimana dengan teman-teman? Mungkin sama juga dengan kondisi seperti ini, apalagi yang udah berkeluarga ya. Kalau buat teman-teman yang bekerja atau pegawai, mungkin pegawai swasta yang udah tetap atau mungkin pegawai negeri sipil pun mungkin dampaknya nggak akan terlalu ya, karena mereka punya pendapatan tetap. Apalagi pegawai negeri sipil itu kan kalau untuk goncangan ekonomi itu kan nggak terasa, beda dengan mungkin pegawai swasta atau para pelaku usaha terutama kasus UMKM itu terasa banget. Tapi kalau untuk pekerja-pekerja tetap atau kayak PNS itu mereka masih nyaman, beda dengan kita. Mungkin itu aja teman pagi ini, yes, cerita ngalor ngidul. Kalau ada tanggapan atau cerita-cerita dari teman, silakan komen, like, atau subscribe lah. Oke, terima kasih.